Baik, hari ini kita akan membahas bab baru ya. Bab baru yang akan kita bahas itu adalah sistem reproduksi. Ya, seperti yang kalian tahu, waktu kalian belajar di SD, kalian belajar di SMP, kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah mampu melakukan reproduksi. Nah, kenapa sih setiap makhluk hidup itu harus melakukan reproduksi? Nah, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Ketika keturunannya ini nanti mendapatkan keturunan selanjutnya, diharapkan si spesies tersebut atau organisme tersebut itu tidak punah. Jadi ada yang meneruskan generasi spesies itu dari generasi yang satu ke generasi seterusnya. Intinya, tujuan diadakannya reproduksi itu adalah untuk melestarikan jenis-jenisnya. Ya, demikian juga dengan manusia. Kita, manusia itu juga karena kita adalah sebagai salah satu contoh dari makhluk hidup, kita pun dibekali oleh Tuhan dengan sistem reproduksi ini. Oke, kita akan bahas sistem reproduksi yang pertama. Sistem reproduksi yang pertama itu ada sistem reproduksi laki-laki atau sistem reproduksi pria. Ya, sistem reproduksi laki-laki atau sistem reproduksi pria ini kita akan bedakan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada organ luar, yang kedua itu ada organ dalam, dan yang ketiga itu nanti ada kelenjar aksesoris ya. Jadi ada organ luar, ada organ dalam, kemudian nanti ada kelenjar aksesoris ya. Kita akan bahas yang pertama, yaitu organ reproduksi luar yang dimiliki oleh laki-laki. Ya, kamu cukup ingat 2 saja organ reproduksi luar yang dimiliki oleh laki-laki. Siapa? Yang pertama nih. Yang pertama ada si penis. Ya, penis itu ini tampak samping, ini tampak depan mungkin gitu ya. Nah, ini si gambar yang pertama yaitu penis. Si penis itu kalau kita buka gitu ya, kalau kita bedel lagi di dalamnya, itu sebenarnya di dalamnya itu terdiri dari 3 rongga utama. Ada 2 rongga di atas, itu tersusun atas jaringan spons yang disebut dengan corpus cavernosa ya. 2 di atas, sekali lagi tersusun atas jaringan spons yang kita kenal dengan istilah corpus cavernosa. Yang di bawahnya itu ada 1 itu tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum. Dua-duanya itu adalah jaringan spons ya yang terdapat pada si penis ini. Ya, kalau kamu tahu spons itu untuk apa sih? Kamu tahu spons biasanya kan digunakan untuk cuci piring ya. Nah, si spons untuk cuci piring itu kalau kamu celupkan ke dalam air, dia akan gimana? Dia akan menyerap air kan? Nah, sama ya, spons baik si cavernosa ataupun spongiosum yang ada di dalam penis ini itu juga tugasnya adalah untuk menyerap. Yang diserap oleh mereka berdua itu adalah darah. Sehingga ketika darah terserap oleh si kedua jaringan spons tersebut, menyebabkan si penisnya ini bisa berdiri atau bisa tegang lah ya. Bahasa ilmiahnya itu bisa mengalami ereksi ya. Yang kedua, organ luar yang dimiliki oleh organ reproduksi laki-laki itu adalah skrotum. Nih ya, skrotum itu adalah kantung ya, kantung. Jadi ini adalah sebuah kantung yang di dalamnya terdapat testis ya. Si skrotum itu terdiri atas otot dartos dan otot kremaster ya. Jadi yang menyusun si skrotum ini itu ada 2 jaringan otot polos. Namanya adalah otot dartos dan otot kremaster. Kedua jenis otot ini bertugas untuk menjaga agar suhu pada testis itu tetap dalam keadaan optimal. Makanya kalau yang cowok-cowok pasti pernah merasakan kalau kalian kepanasan,
maka si skrotumnya ini akan melebar kan? Ya, kalau pada saat kedinginan, skrotumnya kalian ini akan mengkerut. Ya, melebar mengkerutnya si skrotum itu dikendalikan oleh si otot polos dartos dan otot polos kremaster. Ya, jadi jelas itu organ reproduksi luar. Yang kedua, ada organ reproduksi dalam. Organ reproduksi dalam itu terdiri dari testis dan saluran pengeluaran. Testisnya yang mana? Ya yang tadi nih, ya, yang bulat ini. Ini adalah testis. Ini juga sama testis. Kalau ini adalah testis yang sudah dibuka, ya. Testis itu bentuknya oval, jelas seperti yang sudah kalian lihat di gambar ini. Ya, dia bentuknya oval. Letaknya di mana? Ya, letaknya ada di dalam skrotum. Ya, jumlahnya itu sepasang atau 2 buah. Di dalam si testis itu kalau kita lihat nih yang ini ya, itu terdiri atas pintalan-pintalan apa yang kita sebut dengan tubulus seminiferus. Ya, di dalam tubulus seminiferus inilah tempat dibentuknya sperma. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan di mana dibentuknya sperma? Dalam testis, betul. Ya, tapi lebih spesifiknya lagi di mana dibentuknya si sperma itu? Sperma itu dibentuk di dalam tubulus seminiferus yang ada di dalam testis. Ya, selain menghasilkan sperma, testis juga mampu menghasilkan hormon kelamin laki-laki atau hormon kelamin jantan. Ya, itu testis. Yang kedua ada saluran pengeluaran. Ya, saluran pengeluaran itu ada apa saja katanya? Yang pertama ada epididymis. Nih yang ini. Ya, ada epididymis. Nih yang lebih jelasnya lagi. Ini adalah epididymis. Epididymis itu adalah saluran berkelok yang asalnya dari skrotum. Ya, tugas atau fungsi dari si epididymis ini ya, itu tugasnya atau fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sementara dan tempat pematangan sperma. Jadi sperma yang sudah dibentuk atau dibuat di dalam tubulus seminiferus itu nanti akan dimatangkan di dalam si epididymis ini. Ya, ciri khas sperma yang sudah dimatangkan di dalam epididymis itu nanti dia punya flagel. Ya, nanti kita lihat di bagian spermatogenesis. Saluran pengeluaran yang kedua itu ada vas deferens. Nih yang panjang ini. Ya, itu ada vas deferens. Kalau tidak jelas ini nih, ini yang lebih jelas. Ini adalah vas deferens. Vas deferens itu adalah saluran lanjutan dari epididymis. Ya, fungsi dari vas deferens itu adalah sebagai tempat jalannya sperma dari epididymis menuju ke vesikula seminalis. Ya, jadi kalau nanti si spermanya itu sudah dimatangkan di dalam epididymis, maka dia nanti akan dibawa melalui melalui si siapa tadi? Melalui si vas deferens, ya. Melalui si vas deferens itu menuju ke si vesikula seminalis. Ya, nanti di situ si sperma akan bergabung dengan cairan yang diproduksi oleh vesikula seminalis. Jelas ya? Nah, yang selanjutnya ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris yang dimiliki oleh organ reproduksi laki-laki itu ada 3, ya. Yang pertama itu ada vesikula seminalis, yang kedua itu ada kelenjar prostat, dan yang ketiga itu ada kelenjar borbouretral atau nama lainnya si kelenjar borbouretral ini itu adalah kelenjar Cowper, sama saja. Jadi kalau kamu dengar kata borbouretral, kalau kamu mendengar kata Cowper itu sama-sama, ya. Artinya sama. Kita akan bahas yang pertama dulu, Kita akan bahas sama-sama dulu yang pertama yaitu vesikula seminalis. Yang mana sih vesikula seminalis itu? Yang ini nih, Nak.
ya. Vesikula seminalis itu jumlahnya sepasang, ya. Jumlahnya ini ada 2, ya, kanan dan kiri. Ya, letaknya itu ada di bawah si kandung kemih. Lebih jelasnya di sini mungkin ya. Ini adalah kandung kemih, maka yang di bawah sini, yang 2 ini itu adalah vesikula seminalis. Oke, di sini vesikula seminalisnya tidak terlalu jelas. Tapi yang jelas letaknya dia ada di bawah si kandung kemih. Jelas ya? Nah, tugas dari si vesikula seminalis itu dia menyumbangkan 60% dari total cairan semen. Ya, atau kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya itu menyumbangkan 60% dari air mani. Ya, selain menghasilkan 60% cairan semen, dia juga menghasilkan sel Sertoli. Ya, sel Sertoli itu adalah sel yang berfungsi untuk memberi makan bagi sperma. Jadi nanti si sperma dibawa oleh vas deferens menuju ke si vesikula seminalis. Di vesikula seminalis ini sudah menunggu cairan semen. Ya, cairan semen itu, di dalam cairan semen itu mengandung sel Sertoli. Sel Sertoli sekali lagi itu bertugas untuk memberi makan bagi sperma. Yang kedua, itu ada kelenjar prostat. Nih, kelenjar prostat. Ya, kelenjar prostat itu melingkari bagian atas uretra. Ya, jadi ini adalah si uretranya, nih yang memanjang, dia melingkari si uretra tersebut. Ini adalah kelenjar prostat. Sama ya, lokasinya itu di bawah kandung kemih. Ya. Nah, tugas dari si kelenjar prostat itu menghasilkan kolesterol, garam, dan fosfolipid untuk kelangsungan hidup sperma. Ya, jadi si kelenjar prostat ini juga nanti akan menyumbangkan cairan. Ya, cairan itu berisi kolesterol, garam, fosfolipid untuk makanannya si sperma atau untuk lingkungan hidup bagi si sperma itu. Jelas ya? Yang terakhir, kelenjar aksesoris yang dimiliki oleh organ reproduksi laki-laki adalah kelenjar burbouretral atau kelenjar Cowper. Ya, kelenjar burbouretral atau kelenjar Cowper yang ini, ya, yang kecil ini nih, ya, itu bermuara langsung menuju ke si uretra. Ya, jadi kelenjar Cowper itu langsung bermuara menuju ke si uretra. Tugas dari kelenjar Cowper itu dia menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa. Ya, kenapa dia harus menghasilkan kelenjar yang bersifat alkali atau basa? Karena uretra ini memiliki 2 fungsi, ya, sebagai saluran pengeluaran dari urin. Selain saluran pengeluaran dari urin, dia juga saluran pengeluaran bagi sperma. Nah, sperma itu kan sensitif terhadap suasana asam. Maka agar dia tidak bersifat asam di dalam uretra sini, dia harus dinetralkan. Ya, yang bertugas untuk menetralkan saluran uretra itu adalah tugasnya kelenjar burbouretral yang mengeluarkan getah yang bersifat basa atau yang bersifat alkali. Ya, ini biasanya si cairan yang dikeluarkan oleh burbouretral itu cairan yang pertama kali keluar sebelum si cairan semen. Ya, jadi kalau kalian yang cowok-cowok pernah melihat di ujung-ujung kepala penisnya itu ada kayak cairan kental tetapi tidak berwarna, ya, bening. Ya, itu adalah cairan yang dikeluarkan oleh burbouretral untuk menetralisir dari si uretra. Jelas ya? Sudah jelas? Oke. Oke, kita akan lanjutkan masih di organ reproduksi pada laki-laki,
kita akan melanjutkan dengan peristiwa spermatogenesis. Apa spermatogenesis? Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma. Seperti yang sudah kalian ketahui tadi, bahwa proses pembentukan sperma itu terjadi di dalam tubulus seminiferus yang terdapat di dalam testis. Ya, proses proses spermatogenesis itu mengikuti skema yang ada di hadapan kalian ini. Ya, di dalam tubulus seminiferus itu nanti terkandung bakal dari si sperma yang kita kenal dengan istilah spermatogonium. Ya, spermatogonium itu memiliki kromosom sejumlah 2N. Ya, spermatogonium ini nanti akan melakukan pembelahan secara mitosis. Ya, jadi spermatogonium ini yang 2N ini akan melakukan pembelahan secara mitosis. Dari hasil pembelahan mitosis, dia nanti akan menghasilkan spermatosit primer. Ya, ingat yang namanya pembelahan mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan. Ya, sel anakannya itu sekali lagi kita kenal dengan istilah spermatosit primer. Nah, satu spermatosit primer yang ini ya, satu spermatosit primer ini nanti akan mengalami pembelahan secara meiosis. Diawali dengan pembelahan meiosis 1 dulu ya. Pembelahan meiosis 1 itu nanti akan menghasilkan 2 sel anak yang kita kenal dengan istilah spermatosit sekunder. Ya, dalam proses pembelahan secara meiosis 1 itu terjadi reduksi kromosom atau terjadi pengurangan jumlah kromosom. Jumlah kromosom yang asalnya 2N nanti dia akan menghasilkan kromosomnya hanya N saja. Ya, jadi si 2N-nya ini dibagi ke 2 anaknya ini. Satu di sini N-nya, satu di sini N-nya. Ya, jelas ya. Sekali lagi, dari spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak yang kita kenal dengan istilah spermatosit sekunder. Sifat dari spermatosit sekunder, jumlah kromosomnya adalah N. Jelas ya? Selanjutnya, spermatosit sekunder ya, itu akan mengalami pembelahan secara meiosis 2. Ya, satu spermatosit sekunder nanti dia akan menghasilkan 2 sel anak. Satu spermatosit sekunder selanjutnya dia menghasilkan 2 sel anak. Jadi dari satu spermatosit sekunder ketika dia mengalami pembelahan meiosis 2, dia akan menghasilkan 4 sel anak. Ya, hasil pembelahan secara meiosis 2 dari si spermatosit sekunder tersebut, dia akan menghasilkan apa yang kita kenal dengan istilah spermatid. Jelas ya? Nah, si spermatid inilah sampai di sinilah ya. Jadi sampai di si spermatid inilah itu terjadinya di dalam tubulus seminiferus. Ya, jadi dari mulai spermatogonium sampai dengan si spermatid ini terjadi di dalam tubulus seminiferus. Ya, kemudian dari tubulus seminiferus si spermatid ini dibawa menuju ke si menuju ke si epididymis untuk dimatangkan. Ya, proses pematangannya nanti mengalami apa yang kita kenal dengan istilah spermiasi. Ya, jadi nanti spermatid ini akan mengalami spermiasi. Nih, tanda panah ini tuh ceritanya spermiasi. Itu terjadi di dalam epididymis, itu nanti akan menghasilkan sperma. Ya, lihat, sperma itu dia sudah punya si flagel. Kalau si spermanya sudah punya flagel, artinya sperma ini merupakan sperma matang yang siap untuk membuahi. Jelas ya proses pembentukan spermatogenesis. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana struktur dari si sperma itu. Ini adalah struktur sperma. Ya, jadi kalau kita lihat itu struktur sperma terdiri dari tiga bagian. Ya, ada si kepala, ada si bagian lehernya,
kemudian ada bagian ekornya. Ekornya ini flagelnya itu tadi. Ya. Nah, di bagian kepalanya ini ya, ini terdiri dari tiga lapisan atau 3 bagian. Bagian paling luar ini itu adalah membran sel dari si sperma. Ya, bagian keduanya kemudian itu nanti ada akrosom, kemudian di dalamnya itu nanti akan ada nukleus. Oke. Bagian dari si midplace ini itu di sini banyak terkandung mitokondria. Ya, jelas. Kenapa dia harus banyak mengandung mitokondria? Kamu ingat-ingat lagi fungsi dari mitokondria untuk apa? Fungsi dari mitokondria adalah untuk proses apa? Iya, untuk proses pembentukan energi. Jadi semakin banyak mitokondria, maka energi akan dihasilkan juga semakin banyak. Energi yang dihasilkan di dalam mitokondria tersebut nanti digunakan untuk pergerakan si flagel ini. Ya, jadi kan nanti akan berlomba-lomba tuh si spermanya menuju ke si ovum. Nah, ketika si sperma itu akan berlomba menuju ke si ovum, dia perlu banyak energi. Makanya dia perlu mitokondria. Ya, jelas ya? Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang enzim pada sperma. Ya, enzim pada sperma itu ada 3. Ya, yang pertama itu ada hyaluronidase. Ya, hyaluronidase ini bertugas untuk melarutkan senyawa hyaluronid pada korona radiatanya si sel telur. Ya, yang kedua ada akrosin. Akrosin itu adalah protease yang bertugas untuk menghancurkan glikoprotein pada zona pellucida. Ya, yang ketiga ada antifertilizin. Ya, antifertilizin itu adalah antigen terhadap oosit sekunder sehingga sperma dapat melekat pada oosit sekunder. Ya, jadi jangan lupa enzim yang ada pada sperma itu ada hyaluronidase, kemudian ada akrosin, kemudian ada antifertilizin. Oke, jelas ya? Oke, kita langsung ke bagian terakhir dari sistem reproduksi pria, ada hormon. Ya, ada hormon yang dimiliki oleh pria atau hormon yang dimiliki oleh laki-laki. Ada 4 hormon. Hormon yang pertama adalah testosteron. Ya, testosteron ini disekresikan oleh sel-sel Leydig. Peran dari testosteron itu adalah dalam tahap pembelahan sel germinal atau si spermatogonium tadi untuk dia bisa berubah atau bisa berkembang menjadi sperma. Ya, yang kedua ada LH atau luteinizing hormone. Ya, LH ini disekresikan atau dikeluarkan oleh hipofisis bagian anterior. Tugasnya dia atau fungsinya adalah menstimulasi sel-sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Yang ketiga ada FSH atau follicle stimulating hormone. Itu dia disekresikan oleh kelenjar hipofisis bagian anterior. Tugasnya dia itu adalah bertugas atau berfungsi untuk menstimulasi sel-sel Sertoli. Ya, dan yang terakhir di pria itu juga memiliki hormon estrogen. Ya, hormon estrogen itu dibentuk oleh sel Sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Dia nanti menghasilkan suatu protein pengikat androgen yang mampu mengikat estrogen dan progesteron untuk pematangan sperma. Ya, demikian penjelasan mengenai organ reproduksi laki-laki. Jika ada yang ditanyakan, boleh kalian tanyakan.